Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Junior Pratama, tentunya di channel Astrodox Binary Official. Tempatnya edukasi dan juga strategi seputar dunia trading, khususnya binary option. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit edukasi ataupun sedikit ilmu yang saya ketahui untuk kalian khususnya pemula ya, teman-teman. Nah, seperti apa sih yang akan saya jelaskan ini? Nah, sebelum ke videonya, alangkah lebih baik kalian support saya terlebih dahulu dengan cara subscribe channel saya ini, like, comment, and share. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian bisa mengikuti terus video terbaru dari Astrodox Binary Official. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan bagi kalian khususnya pemula yang baru mulai di dalam dunia trading, baik itu all-in trade, binomo ataupun IQ option. Nah, di sini saya contohkan di all-in trade ya, teman-teman. Jadi saya menerangkan dimanapun, maupun saya sedang menerangkan di all-in trade, di binomo ataupun IQ option, itu strateginya semuanya sama ya. Cara menggunakannya semuanya sama. Jadi jangan sampai ada berpikiran, saya pakai binomo nih, terus Kang Ilham ngejelasin di all-in trade, kayaknya nggak nyambung. Nggak seperti itu. Jadi semuanya sama ya. Yang berbeda itu ketika kalian pengguna atau kalian bertrading di forex, lalu saya menjelaskan di binary option, di all-in trade, binomo, dan IQ option. Nah, itu baru kalian nggak cocok ya untuk nonton video ini, karena video saya ini untuk strategi dan juga edukasi perihal trading di binary option. Nah, salah satunya adalah all-in trade, binomo, dan IQ option. Berarti dimanapun saya mempraktekkan suatu strategi berarti sama ya, teman-teman. Dimanapun saya menggunakan broker apapun berarti sama strateginya ya. Ketika saya menjelaskan strategi candlestick di all-in trade, berarti di binomo pun sama ya, strategi candlesticknya bisa digunakan dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini saya contohkan di all-in trade ya, teman-teman. Untuk video kali ini saya khususkan untuk indikator ya, atau alat bantu. Nah, indikator alat bantu itu berbeda-beda. Alat bantunya berbeda, berarti cara menggunakannya berbeda. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu yang mudah kalian pahami ya. Indikator untuk di all-in trade ada di sini ya. Nah, yang harus kalian ketahui pertama adalah kalian bisa menggunakan SMA atau Simple Moving Average. Nah, di sini saya menggunakan periode SMA-nya di SMA. Saya ganti dulu. Bisa. Nah, ini 41 saya kasih warna kuning ya. Nah, kenapa saya selalu menggunakan 41? Karena di SMA 41 ini kita menganalisanya itu gampang ya, teman-teman. Nah, bagaimana cara menganalisanya di indikator SMA ini? Indikator SMA ini kita perkecil. SMA berapa tadi? SMA 41 ini adalah ketika garis SMA berada di bawah candlestick, berarti itu tren sedang mengalami penaikan ya. Dan ketika di sini ketika garis SMA berwarna kuning ini berada di atas, berarti tren sedang mengalami penurunan. Oke, sedang mengalami penurunan. Nah, kalau misalkan garis SMA-nya datar seperti ini, berarti tren sedang mengalami sideways. Kalian catat baik-baik. Nah, untuk cara menganalisanya adalah ketika garis SMA ini berada di tengah-tengah dan candlenya akan naik seperti ini, berarti selanjutnya akan terjadi penaikan ya, naik terus, dan pada akhirnya dia mengalami koreksi seperti ini ya. Nah, ini naik terus dan garisnya berada di bawah, berarti dia naik. Nah, dia pasti akan terjadi yang namanya reversal atau pembalikan arah seperti ini.
itu namanya koreksi, dan dia akan kembali naik lagi di sini. Jadi ketika garis SMA-nya berada di bawah ini, kalian ada kesempatan atau ada kemungkinan untuk open posisi buy. Dan begitupun sebaliknya, ketika nah ini kan naik ya, lalu dia turun dan menembus garis SMA ini, dan garis SMA jadi di atas candle, berarti tren akan mengalami penurunan seperti ini gitu ya teman-teman. Itu untuk SMA. Nah, saya tutup lagi. Nah, di sini saya akan kembali menjelaskan dari parabolik. Nah, ini untuk paraboliknya, periodenya jangan diganti, kalian ganti warna aja. Saya selalu menggunakan warna kuning ya teman-teman ya, tergantung kalian itu untuk warna ya. Nah, di indikator parabolik ini mungkin saya sering jelaskan ya, karena parabolik ini adalah termasuk alat bantu yang saya favoritkan ya. Nah, ketika titik parabolik di bawah berarti tren sedang mengalami penaikan dan kita bisa open posisi buy ketika titik parabolik di bawah. Nah, ketika titik parabolik di atas, tren akan mengalami penurunan, berarti kita bisa open posisi sell ketika titik parabolik berada di atas, kayak gitu. Itu untuk parabolik ya, yang mudah dipahami aja dulu, jangan mempelajari yang bikin kalian pusing. Nah, setelah parabolik ada yang namanya RSI ya. Nah, untuk RSI-nya di sini saya ganti ya RSI-nya. Kalian bisa ikuti RSI yang seperti saya ini, RSI 10 warna kuning. Oke. Nah, cara menggunakannya adalah ketika garis kuning ini, jadi RSI ini sebagai strategi reversal atau pembalikan harga ya, dari naik ke turun, dari turun ke naik. Nah, di sini garis kuning mencapai titik ya, atau garis merah ini, atau bisa disebut dengan overbought. Ketika garis kuning mencapai garis merah ini, berarti kita open posisi sell. Ketika garis kuning mencapai garis hijau ini atau oversold, berarti kita open posisi buy, kayak gitu ya. Jadi ini sebagai alat bantunya, nanti bisa kalian kombinasikan dengan alat bantu lainnya atau dengan indikator lainnya. Nah, lalu setelah itu kalian bisa menggunakan Bollinger Band juga untuk Bollinger Band. Nah, ini untuk Bollinger Bandnya kalian gak perlu ganti-ganti lagi, cukup kayak gini. Nah, di sini kita hilangkan dulu RSI-nya. Nah, di sini cara menggunakannya adalah ini ada garis tengah ya, ini ada garis tengah. Ini garis tengah ini kalian anggap sebagai garis SMA kayak tadi ya. Ketika garis tengah ini berada di bawah berarti mengalami penaikan. Ketika garis tengah ini berada di atas candle berarti tren mengalami penurunan, kayak gitu ya. Anggap aja ini SMA 41 yang tadi. Nah, ini garis ininya yang atas yang bawahnya ini anggap oversold. Ini anggap overbought. Ini jadi disebut dengan titik jenuh naik, ini titik jenuh turun. Nah, ketika candlestick, nah kita cari di ini lagi sideways kan, kita susah analisanya. Nah, ketika candlestick menembus garis overbought ini dari Bollinger Band atau garis atas Bollinger Band, jadi dia itu menusuk atau menembus ruangan di dalam ini dan dia keluar ke sini. Nah, itulah tandanya kalian untuk membalikan arah ya. Nah, ini kan naik tembus set. Nah, udah tembus gini langsung kalian open posisi sell. Begitupun juga sebaliknya. Jika seperti ini dia turun dan tembus dari ruangan ini dan menembus garis bawah Bollinger Band ini, kalian saatnya open posisi buy. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Untuk Bollinger Band-nya. Nah, jadi cukup segitu dulu untuk indikator yang kalian pahami ya. Jangan banyak-banyak dulu, perlahan aja dulu. Nanti juga yang namanya ilmu itu setelah bisa memahami pasti mengikuti, dan kalian bisa kombinasikan apa saja indikator yang kalian ketahui, yang sudah kalian pelajari dan bisa kalian gunakan bersamaan seperti itu ya. Jadi indikator itu bukan bisa dipasang satu-satu, tapi bisa disatukan semuanya ya.
Nah, di binomo pun sama seperti itu ya teman-teman. Nah, saya ini menggunakan parabolik dan juga RSI. Ini penggabungan saya. Nah, ketika titik parabolik di bawah berarti kita open posisi buy ya, karena titik parabolik di bawah berarti tren akan mengalami penaikan. Titik parabolik di atas berarti akan mengalami penurunan. Oke. Nah, kita lihat. Ini titik parabolik di atas mengalami penurunan, namun tidak akan selamanya turun karena akan pembalikan arah. Nah, bagaimana cara memprediksinya dan bagaimana cara mengetahuinya bahwa dia akan kembali naik? Nah, kita lihat di sini. Dia sudah menyentuh oversold, berarti berarti dia saatnya mengalami pembalikan arah menjadi naik seperti itu, teman-teman ya. Untuk cara penggabungannya. Nah, mungkin saya rasa cukup ya teman-teman untuk strategi indikator ini, pemahaman indikator ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kalian ilmu baru khususnya pemula, dan mudah-mudahan pada intinya video ini bermanfaat. Nah, jika video ini bermanfaat, kalian boleh subscribe channel saya ini, like, comment, and share. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian update terus video terbaru dari Astrodox Binary Official. Nah, mungkin saya rasa cukup. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.